mengapa negara gagal. Darren Acemoglu, dia menceritakan bahwa kadang-kadang negara yang sumber daya alamnya kaya, bukannya sumber daya alam itu blessing, anugerah, tapi the curse, jadi kutukan kalau dikelola dengan cara yang tidak benar. Indonesia mengalami itu. Jadi bukannya blessing, tapi curse. Iya. Kebanyakan negara yang justru kaya alamnya malah tertindas. Iya. Kebanyakan gitu ya. Makanya saya bilang hati-hatilah mengelola sumber daya alam. Karena seharusnya sumber daya alam itu untuk dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang, yaitu oligarki. Di Indonesia, sumber daya alam kita itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pertanyaan Bung Ari, siapa segelintir orang? T ternyata bentuknya kayak gitu ya guys ya. Barusan kita ngeliat lagi viral di sosmed, ada 11T duit itu dijeberin secara fisik. Itu kalau disusun itu 11T itu tuh ya, itu mungkin Jakarta sampai Dubai kali. Waktu kemarin nih Bang, ada korupsi yang satu perbensinan nasional itu kita bikin hitungan ya, itu 300 berapa? Satu kuadriliun ya, kuadriliun itu kalau itu duit dijejer begini nih, itu bisa sampai bumi matahari bolak-balik 10 kali. Luar biasa. Saking banyaknya itu kan. Nah, ini 11T aja segitu tuh, apalagi 300T. Nah, sekarang kita mau penasaran nih Bang. Ini kayaknya korupsi sekarang makin lama makin terbuka begini dan makin gamblang. Maksudnya ketahuannya ya. Iya. Dan nggak kaleng-kaleng jumlahnya nih Bang nih. Kita jadi ngerasa ini utang kita bisa kebayar loh sebenarnya. Negara kita nih kalau kita korupsi ini selesai, itu duit-duit itu bisa loh buat utang negara, bayar utang negara. Gimana nih Bang nih? Apalagi 11T dulu deh kita bahas gimana. Iya luar biasa ya. Tapi kan yang kemarin diperlihatkan baru 2T kan sebenarnya. Itu baru 2T? Iya. Itu yang dijeber itu 2T bukan 11T? Bukan, baru 2T. Apalagi 11T tuh ya. 2T sudah setinggi kita kan itu kemarin. Itu baru 2T. Iya. Yang segini-segini lama-lama jadi normalisasi Bang ya. Maksudnya jadi orang menganggap normal kan. Jadi wajar gitu iya. Jadi kalau korupsi 1 miliar kayak kecil gitu jadi jatuhnya. Iya, aku takutnya orang permisif ya. Menganggap korupsi itu hal yang biasa aja. Ini yang bahaya. Kenapa bahaya? Kalau orang menganggap korupsi itu yang menjadi hal yang biasa, maka orang bisa melakukan dengan cara yang sangat sadar. Dan kalau itu terjadi, ya seperti sekarang ini kan, negara kita digerogoti dengan korupsi. Kalau negara terus-menerus digerogoti dengan kasus korupsi, maka seperti apa sekarang kita alami kan? Rakyat susah nih banyak makan kan. Udah banyak makan susah juga, kayaknya peradilan kita perlu dipertanyakan nih Bang. Soalnya kan kalau kita ngelihat itu kan kasusnya kan mafia hukum. Oke. Seolah-olah kalau ada permasalahan hukum, itu yang menang yang punya duit pasti. Oke. Kan udah kayak gitu sekarang banyak orang. Oke. Ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Kalau kita riset ya di beberapa negara-negara, sistem hukum yang paling jelek, paling brutal dan paling korup, itu salah satunya Indonesia. Dia sejajar dengan negara-negara Afrika dan negara-negara Amerika Latin. Negara kita? Iya, kalau kita bicara tentang sistem hukumnya, dia brutal dan korup. Makanya kita kenal ada istilahnya judicial corruption. Dan kalau bahasa anak zaman sekarang, mata rantai mafia peradilan, kira-kira gitu ya. Sistem hukum kita itu setara dengan Afrika Selatan, setara dengan negara-negara Amerika Latin. Parah juga dong. Parah, sangat parah. Oleh karena itu, saya orang yang pernah kuliah di Fakultas Hukum, S2, S3 Hukum, itu kadang-kadang kita kayak kecewa karena apa tuh, dasen, dasolen, istilahnya kenyataan dengan yang seharusnya itu tidak sesuai, gitu ya. Jadi yang kita pelajari itu ternyata yang kita hadapi di lapangan itu beda. Karena kenapa? Tadi yang Bung Ari katakan, di Indonesia faktanya, karena saya juga sebelum jadi ketua KPK, saya kan lawyer ya, jadi saya tahu betul bersentuhan dengan dunia peradilan, bersentuhan dengan kejaksaan, bersentuhan dengan polisi. Jadi tadi yang Anda katakan itu, kalau saya mau katakan 1000% benarnya. Jadi jangan pernah berharap ya,
Kalau orang datang ke kantor polisi, ada kasusnya, terus dia berperkara dengan orang yang punya duit, walaupun orang yang nggak punya duit ini sebenarnya dia yang benar, dia yang betul, pasti dia dikalahkan. Kalaupun ya, kalau sampai di pengadilan, kalaupun misalnya ada mungkin kasus yang orang kecil nggak punya duit tapi dia menang, itu persentasenya sedikit sekali, paling 0 sekian persen aja. Kasuistis, justru sifatnya kasuistis. Sebagian besar pasti kalau orang berperkara baik di kepolisian, di kejaksaan maupun pengadilan, kalau dia bersengketa sama orang yang punya duit, pasti orang-orang yang benar tapi nggak punya duit pasti kalah. Pantesan saya ada beberapa kasus penipuan. Ini menggantung sampai sekarang bertahun-tahun. Udah 3 tahun, 3 kasus. Masih di mana, di kepolisian? Iya, saya nggak berani nyebut Pak. Iyalah di situlah pasti. Iya. Mentok kan nggak jalan. Mentok. Di penyidik aja udah mentok. Ya, karena Anda nggak kasih air minum begini. Oh gitu. Caranya ngomong gimana nih? Ini saya kasih buat Bapak. Langsung gitu kan? Teknisnya kita komunikasi juga nggak tahu. Bagaimana cara ngomongnya, jalurnya apa. Bung Ari ini pura-pura nih. Maksudnya Pak ini buat Bapak gitu kan nggak enak tuh. Ntar saya pakai nyokok lagi kan gitu. Padahal lagi mau nyokok. Jadi itulah saya bilang sistem hukum kita paling parah karena korup dia ya. Sehingga keadilan itu diperjualbelikan. Jadi itu masalahnya, itu problem terbesar bangsa kita sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini ya, yang pertama-tama yang kita harus perbaiki adalah sistem hukumnya. Baru kemudian yang lain. Karena kalau yang lain itu dia secara automatically dia akan mengikuti sistem hukum. Kalau sistem hukumnya sudah baik, semua akan berjalan dengan baik. Orang berinvestasi tidak ada lagi upeti, tidak ada lagi uang pelicin. Tapi kalau sistem hukumnya nggak pernah diperbaiki, orang mau buka usaha, urus izin usaha aja pasti harus pakai uang pelicin karena sistem hukumnya buruk. Anda buka usaha misalnya Bung Arya, toko lah gitu ya. Saya kan dulu di Makassar punya butik. Seperti bawah tuh. Istri saya dulu punya butik busana muslim, besar lagi. Kan gitu. Jadi saya tahu biar cuma izin apa kadang-kadang dipersulit. Kan gitu. Kan kasihan. Maka saya bilang kalau sistem hukumnya diperbaiki, pasti sektor-sektor lain akan mempengaruhi. Jadi orang berusaha enak kan. Kalau orang berusaha enak, ya, tidak ada uang pelicin, tidak ada suap menyuap, maka pasti fairness ya di dunia usaha itu akan berjalan dengan baik. Tapi berarti bukan sistem peradilan aja sebenarnya Bang. Jadi ada banyak sistem sebenarnya. Iya, tapi saya bilang sistem hukumnya harus diperbaiki karena itu akan mempengaruhi sistem-sistem lain. Oh, yang lain juga akan ngikutin. Iya, kalau sistem hukumnya sudah diperbaiki, pasti itu akan mempengaruhi yang lain. Oh. Jadi Bang Ari, saya pernah punya pengalaman ya. Tahun 2017 kalau nggak salah 2016. Waktu baru selesai di KPK, pernah diundang ke Jepang. Ya, kayak semacam Mahkamah Agungnya gitu. Kayak testimoni lah gitu, pengalaman-pengalaman kita sebagai mantan ketua KPK ya. Banyak yang hadir dari Asia. Aku testimoni lah, cerita tentang bagaimana kehebatan KPK misalnya menangkap aparat penegak hukum. Misalnya menangkap aparat penegak hukum. Iya, kita bercerita tentang begitu bahwa kita pernah menangkap oknum polisi, oknum jenderal polisi, oknum jaksa, hakim banyak, bahkan ketua MK. Kita cerita itu lah, menteri, gubernur dan lain sebagainya. Tahu nggak? Setelah saya selesai presentasi, naiklah ketua Mahkamah Agung. Dia ngomong apa? Dia bilang, kalau cerita tadi ini, presentasi ini disampaikan oleh orang yang bernama Abraham Satmata, mantan ketua KPK, maka kita mau katakan apa yang disampaikan ini bullshit, omong kosong. Kalau bukan mantan ketua KPK. Iya. Kenapa omong kosong? Karena di Jepang itu tidak pernah akan terjadi, misalnya polisi itu korup. Polisi itu bisa ditangkap karena dia korup. Nggak berani nangkap atau sistemnya yang bikin nggak bisa dia memang tidak lakuin. bukan polisi di sana tidak pernah melakukan perbuatan begitu. Berarti sistemnya kan? Iya, sistemnya. Jaksanya nggak pernah, apalagi hakimnya ditangkap misalnya karena menerima suap. Kan kalau kita kan ada kan hakim ditangkap menerima suap, polisi apa dan lain sebagainya, ada kasus narkoba dan lain sebagainya, jaksa juga gitu kan. Tahu nggak dia bilang apa?
semua cerita tentang aparat penegak hukum yang ditangkap karena berperilaku korup itu di Jepang hampir bisa dipastikan tidak ada. Kalaupun ada, sifatnya itu kasuistis banget, mungkin 0 sekian persen. Kenapa? Saya tanya, kenapa begitu? Karena di Jepang sistem hukumnya itu berjalan sebagaimana mestinya. Orang-orang yang ingin membaktikan dirinya menjadi aparat penegak hukum, misalnya dia mau jadi polisi, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, dia udah tahu betul konsekuensi dari profesi itu. Misalnya gini, saya mau jadi hakim atau mau jadi polisi atau jadi jaksa, saya tahu bahwa kalau saya jadi hakim atau jadi jaksa atau jadi polisi, pasti saya tidak jadi kaya raya. Dia pasti tahu konsekuensi. Iya, dia tahu konsekuensinya. Tapi karena memang dia ingin masuk ke dalam profesi itu untuk sebuah penegakan hukum. Jadi dia tahu konsekuensinya. Jadi apapun yang dia terima dari profesi itu, dia akan menerimanya dengan ikhlas. Tapi lagi-lagi saya mau bilang begini, memang gaji di aparat penegak hukum yang ada di Jepang itu beda. Dengan Indonesia, dia agak tinggi ya. Lebih tinggi ya? Iya, lebih tinggi. Itu yang pertama. Jadi orang di sana paham betul tentang pilihan sebuah profesi. Beda kan dengan kita, Bung Ari. Sekarang begini, saya pernah di sebuah universitas kan, ceramah, terus saya tanya, siapa mau jadi gini, banyak angkat tangan kan. Siapa mau jadi lawyer, saya angkat tangan. Siapa mau jadi polisi, angkat tangan. Rata-rata saya tanya, kenapa kamu mau jadi lawyer misalnya, kenapa kamu mau jadi polisi, kenapa kamu mau jadi hakim. Hampir, tapi gak semua ya, hampir sebagian besar supaya dibilang bisa duitnya banyak. Lihat gak? Celaka kan? Emang itu udah jadi target mindsetnya itu. Iya, celaka kan? Ya, sebenarnya kalau dia paham betul, ketika dia ingin mencari profesi dan dia tahu betul bahwa dia mau banyak duit, dia kaya, dia pilih dong jadi entrepreneur. Atau dia pilih jadi pengusaha. Loh, kalau di sini entrepreneur kalah sama polisi, sama dia, begitulah. Sama kalah. Makanya kalau di sana itu dia paham betul. Misalnya saya nih generasi muda di Jepang, saya tiba-tiba bercita, begitu saya keluar dari kuliah saya mau kaya nih, saya tidak akan memilih pergi jadi misalnya jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim. Saya jadi entrepreneur, saya jadi pengusaha. Karena public service ya. Jadi nggak mungkin bisa dapat kekayaan tambahan selain gaji kan gitu kan? Iya, karena dia paham betul bahwa itu pelayanan kan. Tapi walaupun begitu bukan berarti, ini kan gini, kalau memang di sana kemungkinan itu kecil atau bisa dibilang nggak ada kan gitu. Bukan berarti nggak ada godaan dong sebenarnya. Oh ada. Godaannya tapi ini ada. Kan mental, moralnya mereka memang. Mentalnya udah dapat, udah dibentuk dan sistemnya dibentuk. Iya. Jadi kayak gini, contohnya nih, waktu itu saya diceritain sama Ketua Mahkamah Agungnya. Kalau misalnya kita pastikan Anda pernah ke Jepang. Kalau misalnya kita di jalan nih di Jepang ya, tabrakan, gitu kan, di jalan raya. Terus kita bertengkar nih. Terus kita telepon polisi, datang sini, kita bilang ini dia tabrak ini mobil saya. Tahu nggak polisinya bilang apa? Gini ya, kamu bicarakan dulu secara kekeluargaan. Siapa tahu kamu bisa damai. Saya di seberang sana. Dia pindah di seberang sana, tapi saya nggak pergi, saya di seberang sana. Nanti kalau kamu nggak bisa damai, baru kamu panggil saya. Luar biasa kan? Jadi kita diberikan kesempatan dulu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi kalau misalnya saya ternyata bisa menyelesaikan, oke ya, kita damai aja, saya masing-masing kita perbaiki mobil kita. Udah selesai, kita panggil tuh polisi. Pak, saya udah selesai, saya mau damai. Langsung polisi, oke, thank you, selamat, pergi. You di sini gimana nih? Aku mau tanya you, kalau you tabrakan di sini. Begitu Anda damai, polisinya kadang-kadang bilang, itu antara Anda. Tapi belum selesai secara hukum. Anda ke kantor polisi dulu. Kan dia bilang gitu kan? Itu bedanya. Gak usah saya, nanti bagaimana pendapat netizen, ya tulis di kolom komen begitu apa enggak gitu ya. Gitu loh, kalau di Jepang begitu. Kecuali kalau kita tidak bisa menyelesaikan seperti tadi, baru kita panggil dia. Pak polisi sini. Nggak bisa nih selesai, kita mau lanjut, baru dia panggil anggotanya, ukur siapa yang bersalah, dari mana tadi posisinya, baru ditindak lanjut. Hebat kan? Anda itu diterapin di Indonesia cakep juga sih sebenarnya tuh. Harusnya. Makanya dari penelusuran saya di negara-negara, di banyak negara, mencoba mengamati tentang sistem hukum.
Kalau di Asia menurut saya ya, ini penilaian subjektif saya, paling hebat itu Jepang sistem hukumnya. Dan saya kagum dengan aparat-aparat penegak hukumnya. Memang punya orangnya jadi jujur ya, dibuat jujur gitu ya, Jadi sistemnya itu menciptakan orang jujur. Ya, sistemnya itu bisa menciptakan orang jujur. Saya mau cerita nih sistem ya. Di KPK itu zaman dulu, saya nggak bicara KPK zaman sekarang nih Bung Arya, karena nanti Anda bisa challenge saya kan. Saya mau cerita KPK zaman dulu. KPK zaman dulu itu orang selalu bercerita, kenapa orang KPK ini bisa ya lurus lah gitu ya dibandingkan dengan aparat penegak. Karena dia membangun sistem yang membuat orang susah melakukan kesalahan atau takut melakukan kesalahan. Oke ya, kan Anda tahu di KPK itu orang macam-macam ada di sana. Ada polisi, ada jaksa, ada akuntan, macam-macam lah. Dan masing-masing orang yang datang dari organisasi yang berbeda punya kultur berbeda-beda, ya kan? Pertanyaan saya, misalnya, kenapa ketika dia masuk di KPK, misalnya tadi dia datang dari satu instansi yang kita kenal instansi kotor, kenapa dia bisa jadi bersih di sana? Itu kan pertanyaan. Kalau katakanlah ini ada satu instansi, ini instansi aparat penegak hukum, tidak usah saya sebutkan ya. Instansi ini orang terkenal bahwa orangnya nggak beres. Kenapa kalau dia masuk di KPK, dia menjadi beres? Dia nggak bisa melakukan 86 gitu istilahnya. Kalau kita nggak mau nyebut tapi cirinya disebut semua gitu. Gitu. Mungkin karena sistem. Betul sekali. Dia membangun sebuah sistem yang orang pertama susah melakukan pelanggaran atau akan takut melakukan pelanggaran. Salah satu contohnya gini. Kenapa takut melakukan pelanggaran? Jadi di KPK itu punya code of conduct, kode perilaku atau kode etik lah gitu ya. Dan itu berlaku dari pegawai sampai komisioner di atas. Code of conduct-nya itu Bung Ari berisikan sanksi yang tegas dan jelas untuk yang melanggar. Yang melanggar. Dan setiap code of conduct-nya itu menjelaskan secara detail bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksinya. Jadi tidak bisa orang melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal yang dia tuliskan. Kan begini, salah satu contoh supaya Anda ngerti ya, maksud saya gini. Dalam Code of Conduct KPK misalnya begini, ada salah satu pasal menjelaskan begini. Pegawai KPK dilarang memasuki, ini jelas loh tulisannya. Pegawai pasal 5 misalnya, pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Tempat hiburan yang dimaksud misalnya klub malam bla bla. B, spesifik namanya? Enggak, jenisnya kan kita misalnya karaoke udah. Ya karaoke enggak dijelaskan karaoke bagaimana enggak boleh masuk. Jadi ketika Anda melakukan pelanggaran ini kan jelas ini. Anda nggak bisa berdebat. Kalau misalnya Anda masuk ke night club, kan Anda nggak mungkin bilang saya tidak ngapa-ngapain. Lah ini dilarang night club. Memang ada larangannya. Ya ada larangannya. Dan larangannya misalnya sanksinya tegas, pemberhentian. Jadi orang takut. Jelas kan? Sanksinya juga jelas. Sanksinya. Saya melihat beberapa code of conduct profesi yang ada di Indonesia, ya. Saya tidak pernah menemukan, sorry Bung Arya, bukan maksudnya, saya tidak pernah menemukan code of conduct seperti yang ada di KPK dulu, yang betul-betul rigid dan tegas sekali. Tidak ada ruang untuk melakukan interpretasi. Karena sistem yang dibangun ya. Iya. Jadi melakukan pelanggaran A, sanksinya A, jelas semua kan. Saya ingin kasih sedikit ilustrasi, nggak apa-apa ya, supaya lebih jelas. Ketika saya baru masuk, Bung Ari, kira-kira 3 minggu atau 4 minggu, saya melihat kok di meja saya ini ada dua SK yang aku harus tanda tangani. SK itu surat keputusan pemberhentian. Loh, kasihan ini, siapa mau diberhentikan kan gitu. Jadi saya baca lah, sebagai orang yang masuk saya baca. Wah ini pemberhentian nih kan 2 orang. Saya harus tahu dong, apa sih masalahnya orang ini diberhentikan? Ngerti gak kan? Saya harus baca berita acaranya. Tahu nggak? Aku terkejut. Kenapa saya terkejut? Karena menurut saya apa yang dilakukan orang ini, kalau saya bukan bilang benar ya, saya nggak benarkan. Saya cuma bilang kalau di instansi lain, maka sanksinya dia belum diberhentikan. Paling dia diberi
SP. SP1, SP2, SP3 atau diskor atau diturunkan pangkatnya gitu. Tapi ini luar biasa. Tahu nggak pelanggaran apa dia? Apa? Dia melakukan perselingkuhan, dengar ya. Jadi dulu perselingkuhan sama pegawai yang bukan berada di dalam KPK. Oke? Sebenarnya nggak membahayakan juga. Iya, nggak ada hubungannya kan? Kalau di tempat lain saya ingin luruskan bahwa kita bukan berarti membenarkan perselingkuhan ya. Harus diluruskan ya. Tapi kalau di tempat lain, ini orang cuma di skor, misalnya dipotong gaji dan lain-lain sebagainya. Karena biasanya itu yang diberhentikan kalau dia melakukan perselingkuhan satu kantor. Bisa jadi. Oke, itu biasa ya. Ada yang enggak juga. Ada yang enggak juga kan? Ini beda kantor. Bayangkan. Itu karena apa? Karena dia ingin menjaga marwah lembaganya. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Bayangkan, maksud saya baru kasih contoh Anda yang sangat sederhana. Belum lagi pelanggaran yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai penegak hukum. Misalnya terima suap. Wah, itu kalau di sana fatal itu ada. Wah, fatal. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah. Saya pernah dengar cerita ya, ini cerita maksudnya sebenarnya perlu kita tes ulang gitu. Teman-teman yang kemudian biasa menggarap proyek-proyek pelelangan misalnya. Ya di pemerintahan lah. Pemerintahan ya. Oke. Dia cerita bahwa ada sistemasi yang membuat nggak bisa polos itu proyek. Iya, dia harus fee ditentukan, misalnya 10% atau 5%. Itu kejadian dari nilai proyek. Iyalah, dulu kan kita memperbaiki kementerian, lembaga, tata kelolanya, kan kita temukan hal-hal yang begitu. Bahwa praktek itu ada. Praktek itu ada. Sampai sekarang masih berjalan itu. Saya wallahualam kalau sekarang karena saya udah nggak di KPK. Oh ya, misalnya gini, praktek itu ada. Dan celakanya saya masih beberapa kali ketemu sama teman-teman pengusaha ya. Katanya masih berjalan dan ironinya biasanya fee itu diminta di depan. Kan aneh. Orang belum kerja. Ya sampai dibilang mungkin yang benar-benar jadi proyek itu cuma 50%. Karena 50%-nya buat bagi-bagi gitu kan. Bagaimana kualitas pekerjaan bisa dipertanggungjawabkan? Misalnya kalau jalanan atau gedung, kalau udah diminta misalnya 10%, saya percaya kualitas bangunan itu juga dia korup. Karena kalau dia pakai spek yang asli, tidak korup, susah dia untung. Ya kan proyek pasti butuh keuntungan lah, butuh margin kan gitu. Butuh margin, tapi kan dia harus bagi-bagi. Jadi bagaimana caranya supaya dia nggak rugi? Ya dia korup lagi nih. Sistem apa yang bisa untuk memperbaiki itu? Kan misalnya bisa nggak transparan gitu sama masyarakat? Sistem pengawasan kan. Tapi pengawasannya juga korup juga nggak? Ini dia. Ya, jadi dia saya bilang dulu di KPK itu ada namanya dia sistem pencegahan ya. Jadi dia masuk ke semua kementerian, lembaga, kemudian pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia memperbaiki tata kelola ya di semua sistem itu, agar supaya tidak terjadi yang namanya fraud, potensi korupsi, konflik kepentingan dan lain sebagainya. Itu kan termasuk konflik kepentingan. Fraud itu korupsi, misalnya suap menyuap, fee dan lain sebagainya. Itu pernah kita lakukan kan. Tapi itu kan butuh waktu ya, nggak seperti membalikkan telapak tangan. Kenapa saya bilang kita butuh waktu? Karena mentalitas birokrasi kita itu kan birokrasi ya. Memang birokrasi yang korup, jadi butuh waktu untuk memperbaiki. Apa nggak ada ya, maksud sama-sama yuk kita concern mengenai masalah ini, kita rombak ulang, restore. Sekarang orang kepengen jadi pejabat, pasti ada keinginan untuk dapat kelebihan itu kan gitu. Kan nggak semuanya benar. Saya ingin
polos gitu. Ada ya, mungkin ada ya nggak semua begitu ya. Tapi lebih banyak yang jadi proyek. Ya pada akhirnya saya lihat itu ada dua hal yang menentukan, Bung Ari. Satu sistemnya. Jadi korupsi itu, pelanggaran itu dia kayak apa ya? Dia kayak semacam mesin yang memproduksi. Jadi kalau sebuah birokrasi yang korup, maka dia akan memproduksi terus namanya kejahatan korupsi. Maka kalau dia mesin, maka mesinnya harus diperbaiki. Ya sih, mestinya itu sistem itu berarti. Ya kan, berarti sistemnya. Kalau mesin itu berarti sistemnya. Kemudian yang kedua, orang yang menjalankan mesin ini, dia harus punya integritas. Kan gitu. Betapapun baiknya mesin ini misalnya, kalau yang menjalankan tidak punya integritas, kan bisa diutak-atik di mesinnya kan? Berarti ini dong. Ya, kira-kira begitu. Cancer dong ini. Ya, kira-kira begitu ilustrasi. Makanya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Sistem sama integritas individu. Hardware dan software. Ya, integritas individu. Ketika kita bicara tentang integritas individu, ini yang persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan. Memperbaiki sistem, Bung Ari, menurut saya itu bisa dilakukan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Tapi memperbaiki kualitas integritas individu, ini yang butuh waktu. Kenapa saya bilang butuh waktu? Karena ini persoalan pendidikan, ya, persoalan moralitas orang. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang moralitas, integritas, karakter, itu harus dimulai dari pendidikan. Pendidikan di sini jangan kita langsung berpikiran pendidikan dalam arti formal. Kan pendidikan itu ada dua, pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan informal itu non formal adalah pendidikan yang kita dapat di rumah tangga kita, dalam rumah kita. Ya. Oleh karena itu dulu waktu saya KPK, kita pernah ingin membangun sebuah sistem pendidikan namanya sistem pendidikan integritas. Jadi benchmarknya kita itu kedua negara, Jepang sama Finlandia. Kenapa dua negara ini, Bung Ari? Karena dua negara ini mempraktekkan sistem pendidikan integritas yang luar biasa. Ya, sehingga kalau Anda kan pasti pernah pergi di Finlandia, negara Finlandia. Saya kasih ilustrasi. Kalau di Finlandia, saking integritasnya orang itu bisa dipertanggungjawabkan di sana. Ya, makanya kan dia kalau kita lihat indeks kebahagiaan, indeks kebahagiaan itu kan paling tinggi Finlandia kan? Bukan Swiss ya? Iya. Antara itu dua, pokoknya tinggi ya. Finlandia saya rasa. Kalau ilustrasi nih, kalau misalnya rumah saya di depan nih, saya simpan nih berlian di depan gini. 5 hari saya keluar, berlian ini nggak hilang. Berarti mereka secara masing-masing iya, ini masalah integritas ya. Kalau integritas kembali kepada pendidikan. Ya. Nggak hilang nih. Sama juga dengan di Jepang ya. Maksudnya Jepang juga mempraktekkan sistem pendidikan integritas yang kuat. Makanya kan di Jepang itu kalau kita lihat, kalau orang melakukan kesalahan kan dia mundur tuh. Itu salah satu kan. Dan dia mengaku dia mundur, bahkan dia bunuh diri kan. Kadang-kadang begitu. Ya. Kalau di Indonesia, Anda udah ditawa, Anda nyolong Anda masih ketawa-ketawa tuh pakai baju rompi warna yang masih ketawa-ketawa gini kan. Nggak ada rasa malu kan? Iya. Coba kalau di Jepang, lihat aja pejabatnya, begitu dia ditahu, dia langsung muncul di TV, mengundurkan diri. Kita udah ditahu disuruh mundur, dia tetap nggak mau mundur, macam-macam aja alasannya kan. Bahwa kita masih bisa senyum-senyum. Iya, senyum-senyum. Bahkan dia bilang, enggak, soalnya presiden minta saya tetap, kadang-kadang gitu. Kira-kira begitu ilustrasinya. Jadi emang udah sistemnya yang perlu dirubah ya. Integritas individu integritas individu. Jadi Jepang sama Finlandia itu kenapa dia bisa berhasil? Tapi ini kan kalau cerita integritas individu itu perjalanan panjang. Dia mulai dari sistem yang paling bawah dan sustainable. Ya, nggak boleh berhenti, harus sustainable. Contohnya gini, kalau kita bicara PAUD, pendidikan anak usia dini, itu kan pendidikan paling. Kalau di sini PAUD, kalau playgroup kalau di sana ya, kira-kira 2 tahun ya, gitu ya. Tahu nggak apa yang diajarin di anak mulai dari playgroup sampai TK? Itu kan sama aja di sini, bermain, ya, game dan lain-lain sebagainya. Tapi waktu saya lihat di sana, waktu saya lakukan benchmark, permainan yang dilakukan di anak playgroup sama TK itu adalah permainan-permainan yang mulai mencoba memberikan dia pendidikan yang sifatnya integritas. Contohnya seperti Contohnya, tapi sesuai dengan umurnya. Jadi disesuaikan dengan umurnya. Gini ya, waktu saya lihat gitu, mereka bermain tuh. Gurunya gini ya, misalnya ada 20 orang anak, ya. Grup A sama grup B dibagi. Grup A, setiap anak dibagikan permainan tuh.
main-mainan ya, 10. Ya. Setiap anak jadi 10 orang. Terus nanti disuruh bagi ke sebelah grup B. Terus mulai itu gurunya melihat, ayo mulai tek bunyi bel kan, ayo bagi sama temanmu. Tahu nggak? Di situ mulai gurunya melihat anak kecil yang masih lugu, biasanya dia memberikan permainan ini berdasarkan kedekatan dia kan, yang dia kenal atau yang dia sukai. Ya. Kan misalnya gini, yang satu ini dia kasih 3 permainan, yang satu ada yang dia kasih 1, ada yang dia nggak kasih. Tahu nggak? Di situ gurunya mulai intervensi bahwa kalau kita membagi, kita harus bagi rata dari awal. Dari masih itu pendidikan yang paling dasar yang dilakukan sesuai dengan tingkatan umurnya, tapi sudah bisa menyerap dalam kepala anak itu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, gitu ya. Jadi itu permainan-permainan yang sederhana, itu dipantu. Belum lagi saya berbicara tentang luas. Kemudian pertanyaannya Bung Ari, kapan mereka baru diajari tentang ilmu pengetahuan yang sifatnya kognitif? Ya. Kapan tuh? Kelas 1 baru diajari membaca dan menghitung. Kelas 1 Bu. Berarti sama kayak di Jepang ya? Di Jepang, ini aku cerita di Jepang. Yang dulu kelas 1. Jadi artinya apa? Di playgroup sama di TK, dia disuruh aja bermain tadi. Tapi bermain yang permainannya itu sudah berisikan pembentukan karakter, pembentukan karakter nilai kan. Di situ ada 9 nilai: kejujuran, keadilan, saya lupa ada kemandirian, empati. Pokoknya saya masih ingat itu ada 9 nilai yang ingin diterapkan tapi berupa permainan. Itu yang diasah sehingga dia nanti terbentuk menjadi 9 nilai itu diasah. Kapan mulai baru kognitif? Kelas 1 SD. Itu pun semester bukan awal, bukan tahun-tahun awal, nanti di tengah. Bukan baru masuk. Baru diajari membaca dan menghitung. Pertanyaan saya, apa yang salah di Indonesia Bung Ari? Saya perlihatkan Anda. Sekolah-sekolah dasar yang ada di Indonesia, ya. Apa syaratnya anak-anak masuk di sekolah dasar? Bayar pasti. Bukan. Apa tuh? Harus bisa membaca dan menghitung. Coba pergi lihat, periksa dulu sekolah dasar yang ada di sini. Apa syaratnya anak-anak bisa masuk? Jadi kelas 1 SD diajarin di rumah baca. Ya dulu aku mau tanya. Pasti gitu kan? Syaratnya harus bisa membaca dan menghitung baru bisa mendaftar kan gitu. Artinya apa? Artinya TK-TK yang ada di Indonesia maupun playgroup, dia akan berbondong-bondong memberikan pelajaran yang sifatnya kognitif. Harus anak ini di TK bisa membaca dan menghitung supaya dia bisa masuk di SD. Sehingga inilah yang ditawarkan kepada orang-orang tua di Indonesia. Buatlah sekolah-sekolah internasional. Diiklankanlah. Kalau anak Anda di sini kira-kira 3 bulan sudah bisa membaca, sudah bisa menghitung, sudah bisa berbahasa Inggris. Dan Bung Ari senang sekali. Wah, anak saya hebat. Wah, di TK sudah bagus bahasa Inggris. Kan gitu kan? Iya, benar. Tapi seolah mereka kalau bisa tuh udah jago banget. Iya, dan orang tua pada ngomong, anak saya hebat banget. Di TK udah bisa bahasa Inggris, udah bisa membaca dan menghitung. Padahal Anda tahu sesungguhnya apa yang sudah terjadi. Apa? Karena di TK dia sudah mulai dijejaki dengan pendidikan sifatnya kognitif, maka muatan pendidikan yang sifatnya mengasah, membentuk karakter dia itu menjadi kurang volumenya. Padahal kalau di Jepang apa yang dia lakukan ketika playgroup TK, maka muatan pendidikan integritasnya, pendidikan yang sifatnya membangun dia punya karakter, membentuk karakter gitu ya, membentuk moral dia, itu 80%. Jadi kalau walaupun kita punya sistem yang dirubah pun, kalau pelaku-pelakunya masih dengan mental yang sama, nggak terlalu banyak berpengaruh. Jadi aku mau kembali nih, itu baru sistem ini. Bahwa sebenarnya kenapa sampai kadang-kadang generasi kita itu, lihat aja ya, waktu saya di KPK Bung Ari, kenapa sampai kita melakukan perbaikan sistem pendidikan pada saat itu kita harus benchmark? Karena kita melihat ada fenomena yang menarik. Apa itu fenomena yang menarik? Kadang-kadang kita berpikir kalau korupsi, kita berpikir yang korupsi ini orang tua. Oke kan? Yeah. Orang yang bekerja kira-kira 40 tahun lah kira-kira gitu ya. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi waktu saya di KPK? Kita pernah menangkap pegawai pajak yang umurnya baru 28 tahun bro. Orang cerdas. Dari sebuah sekolah yang hebat kan gitu.
gitu. Sehingga dia bisa masuk di Kementerian Keuangan, di kantor pajak. Karena dia bukan orang sembarang, dia pintar gitu. Dia masuk dengan nilai yang luar biasa. Memang pintar banget, kan gitu. Tapi pertanyaan saya, kenapa dia bisa korup di umur 28 tahun padahal dia pintar? Padahal setelah kita periksa orang ini belum ada istrinya. Artinya begini, jangan dulu, saya mau bilang begini. Kan kadang-kadang orang menyatakan bahwa orang korupsi itu karena ada kebutuhan. Iya. Gaji sedikit, kebutuhan besar. Makanya orang selalu istilahkan apa? Corruption by need. Ya. Kan gitu kan? Ya. Ternyata setelah kita periksa, loh orang ini nggak punya istri. Kalau kita lihat gajinya, sebenarnya gaji sudah cukup lah untuk dia sendiri ya. Tapi kenapa dia korupsi? Dan korupsinya besar-besaran. Bukan untuk makan, untuk kemewahan. Oke? Oh. Untuk kemewahan dia korupsi besar-besaran. Miliaran loh kita tangkap dia. Dia korupsi besar-besaran. Padahal dia belum punya istri. Kira-kira kalau saya tanya, kenapa sampai dia melakukan korupsi? Karena mentalnya yang rusak, integritasnya yang rusak. Kan gitu. Ada peluang di depan dia lagi. Iya. Dan dia bisa ngelakuinnya. Kalau dia punya mental bagus, dia punya integritas bagus, dia tidak akan melakukan. Iya. Karena kenapa? Dia masih muda, kebutuhannya masih tercukupi oleh gaji kan dia sendiri. Beda kalau misalnya dia punya anak atau istri, dia bisa berdalil, oh saya korupsi karena gaji saya nggak cukup. Bro, gaji pegawai negeri di Kementerian Keuangan bro, itu beda dengan pegawai negeri di kementerian-kementerian lain yang pegawai yang sifatnya ASN ya, aparatur sipil negara. Di sana tinggi. Jadi artinya kalau Anda belum menikah dengan gaji itu Anda sudah cukup happy lah. Iya. Mungkin udah bisa beli mobil kali ya, paling tidak. Maksudnya nggak menderita lah. Jadi nggak perlu korupsi. Tapi kenapa dia korupsi? Dan korupsinya dia miliaran untuk kemewahan. Ini bro, integritas. Kenapa integritasnya rusak? Pendidikannya bro. Udah saling terkait. Ini domino efek jatuhnya ya. Iya, jadi pendidikan itu kadang-kadang pendidikan integritas ya, kalau kita bilang tadi pendidikan nilai, pendidikan integritas itu kita dapat dari dua tempat. Pertama dari pendidikan formal yang tadi saya bilang, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dan pendidikan integritas berbasis keluarga, berbasis rumah tangga. Artinya begini, kalau kita tidak mendapatkan pendidikan integritas yang cukup di pendidikan formal, tapi kalau kedua orang tua kita cukup memberikan kita pendidikan integritas ketika di rumah kita ya sebagai anak, maka itu menjadi modal kita mempunyai integritas yang kuat. Satu. Kemudian yang kedua, saya harus luruskan nih bahwa pendidikan integritas, pendidikan karakter, pendidikan moral, kalau dalam bahasa Islamnya akhlakul karimah, itu kita dapatkan dari rumah tangga. Tidak harus ini ya, tidak harus berasal dari orang tua yang mempunyai pendidikan tinggi. Orang tua bisa buta huruf, Bung Ari, orang tua itu bisa buta huruf. Tapi kalau dia punya akhlak bagus, dia punya integritas bagus, maka akhlaknya itu, integritasnya itu akan diajarkan kepada anaknya lewat apa? Lewat yang namanya ketauladanan, contoh, role model. Perilaku sehari-hari. Iya, bukan pengajaran, sehingga itu yang diikuti. Jadi maka saya bilang, orang tua yang buta huruf pun bisa memberikan pendidikan integritas kepada anaknya kalau dia memang punya akhlak bagus. Karena pendidikan integritas, pendidikan akhlak yang kita lakukan di rumah itu sifatnya bukan pengajaran seperti di dunia formal, tapi lewat ketauladanan, lewat contoh hidup yang kita perlihatkan sama anak-anak dalam keseharian. Misalnya kita nggak boleh bohong dan lain sebagainya. Itu bos. Udah jadi dia mau nyolong juga malu gitu ya. Iya, karena orang tuanya kan. Misalnya gini contoh beginilah. Kita makan gini ya, contoh-contoh sederhana. Terus tiba-tiba anak kita dengar ada bel berbunyi. Terus ternyata ada orang, dia tanya, "Mana bapak?" Terus tiba-tiba kita kasih tahu, bilang gak ada. Itu kan contoh buruk. Ngajarin ya. Iya. Saya tuh pernah kadang-kadang kita menganggap sepele, tapi itu akan membekas pada anak. Benar juga tuh. Gitu. Saya pernah lagi traveling sama anak saya gitu, di tengah jalan anak saya bilang ini, kalau ke arah sana kita nggak bisa sholat, bilang gitu kan. Soalnya kan ini kalau ke sana ini nggak nyampe ke sana, kita pasti sholat dulu gitu kan. Terus saya bisa bilang ini, kan bisa di jamak akhir begitu kan. Tapi karena semangatnya begitu, oke kita balik sholat. Biar dia juga di dalamnya ngerasa bahwa emang sholat nggak bisa di. Iya, jangan dimudahkan dulu. Kan dia masih belajar nih. Iya. Ntar boleh ternyata gitu. Dari saya pikir
Bisa sih jam akhir bisa. Iya, Cuma iya. karena dia bilang dia lagi semangat. Nanti kita nggak dapat waktu sholat. Di situ saya ngerasa, oh dia punya begini, Iya. tidak senang saya. Iya. Oke kita football. Nanti takut ketinggalan sholat. Dia merasa dihargai. Iya, betul. Kemudian ternyata berarti bener itu ya. Ibaratnya hal sepele kadang-kadang bisa lead to something bigger gitu ya. Iya. Nah kalau sekarang dengan keadaan seperti sekarang ini, kalau kita lihat banyak korupsi yang terjadi di Indonesia, ini berarti penggambaran pendidikan dan moral yang udah mengakar di bangsa dong. Jadi misalnya ada kejadian kasus korupsi, bisa aja terjadi dengan siapapun yang dapat peluang itu. Iya, kalau dia punya moralitas hancur, tidak punya integritas, atau dalam bahasa agama dia tidak punya halal. Dengan iya. sistem sekarang, Dengan dengan pasti sistem hanyut. pendidikan seperti sekarang, ekonomi seperti sekarang, Sistem hukum yang buruk. benar dan korupsi yang lain juga korupsi kok. Iya, Jadi iya. kalaupun ada ini jajaran nama koruptor misalnya, Iya, iya. orang pada menghujat gitu. Iya. Tapi kalau dia refleksi dengan keadaan pendidikan dan juga sistem ekonomi yang ada sekarang terjadi sama dia pun bisa ngelakuin ini. Iya. Bisa terjadi sama dia juga bisa kemungkinan besar akan ngelakuin ini karena normalisasi ini hal yang biasa gitu ya. Jadi yang perlu dirombak banyak juga nih Bang, bukan cuma sistem berarti. Sistem pendidikan salah satunya. Kalau kita ingin kan begini, kita selalu berbicara tentang generasi emas. Tapi sudah siap nggak kita menuju ke sana? Itu yang saya mau tanya. Sudah siap Kak? Kalau Anda siap bahwa Anda akan menciptakan generasi emas 50 tahun ke depan, maka Anda harus bisa menjamin bahwa sistem pendidikan di Indonesia mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi pendidikannya itu minimal 60% muatannya adalah pendidikan karakter, pendidikan integritas. Itu minimal seperti di luar. Kalau Anda tidak menjamin itu, maka yang terjadi nggak bisa tuh Indonesia emas 50 tahun akan datang. Pertanyaan saya gini, dulu waktu zaman KPK di zaman Bang Abram nih, itu kan mereka datang dari institusi yang berbeda. Oke. Pasti punya norm yang berbeda masing-masing nih kan. Punya kultur organisasi yang beda-beda. Kulturnya beda-beda. Iya. Masuk ke situ kok bisa dikondisikan. Ibaratnya dikondisikan menjadi orang baik. Jadi di situ pokoknya kultur itu. Iya. Kan berarti bukannya nggak mungkin untuk menciptakan moral yang Iya. terkondisi baik gitu ya. Iya. Walaupun udah bukan TK lagi nih mereka, Iya. udah tua-tua juga gitu Iya, kan. iya. Dan bisa ternyata dijalankan kan sebenarnya. Bisa. Sistemnya. Pakai apa waktu itu? Ya itu tadi saya katakannya bahwa ada sistem yang dibangun. Salah satunya itu Code of Conduct, itu kan sistem yang tadi aku cerita. Ada sistem yang mengatur tingkah laku orang di dalam, yang mana boleh dia lakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan sistem itu mengatur sanksi yang berat. Nah kalau gitu template itu bisa nggak dipakai untuk sekarang? Oh bisa banget sebenarnya. Kenapa nggak di-share aja tuh Bang? Menarik ini pertanyaannya. Kenapa? Tahun 2016, 2017 ketika saya sudah berhenti, saya kan berhenti dari KPK 2015 ya. Saya diundang oleh Bank Indonesia. Untuk apa? Diri Cirebon. Jadi dia kumpulkan, dia rapat apa sih namanya itu? Raker ya, Bank Indonesia. Jadi dia meminta saya sama orang DPR sebagai narasumber. Tahu nggak apa yang dia mau lakukan Bank Indonesia pada saat itu? Dia ingin membuat Code of Conduct yang baru untuk seluruh pegawai Bank Indonesia. Oke? Undanglah saya sama orang DPR sebagai narasumber untuk mempresentasikan bagaimana sih Code of Conduct KPK. Karena kan dulu KPK itu dijadikan role model bagi lembaga-lembaga lain. Tahu nggak? Aku ceramah di sana. Setelah saya ceramah panjang lebar dan saya memperlihatkan Code of Conduct KPK yang begitu keras tegas. Saat itu ya? Iya, salah satu tadi saya bilang tempat hiburan gitu ya. Terus kemudian ada lagi salah satu pasal pegawai KPK dilarang main golf, kan gitu kan? Enggak boleh main golf. Iya, tapi itu Anda tahu apa maksud dari larangan itu? Karena kan 9 nilai-nilai yang dianut KPK itu salah satunya kesederhanaan. Ya. Flexing nggak boleh flexing berarti. Oh itu sudah pasti. Jadi golf itu kan dianggap olahraga mahal, makanya dilarang. Satu, kenapa golf dilarang? Karena dianggap itu adalah olahraga mahal. Padahal nilai integritas salah satunya kesederhanaan. Satu. Kemudian kedua, kenapa golf dilarang? Karena golf berpotensi untuk dijadikan tempat lobby. Iya. Kan begini, kalau Anda main golf, saya pukul nih gini, cek, bolanya jatuh ke sana, maka saya akan jalan sampai ke sana kan? Ya. Kalau ada orang melobi, dia main sama saya, maka sepanjang perjalanan itu sampai ke sana, dia akan melakukan lobby. Makanya ada dua hal kenapa sampai dilarang. Pertama, golf mahal, dianggap tidak mewakili kesederhanaan. Kemudian kedua, bisa dijadikan tempat lobby. Makanya dilarang di KPK. Maka saya bilang ini luar biasa kan kode open. Saya paparkan lah semua kode etik ini di Bank Indonesia. Banyak lagi yang lain-lain kan.
Tahu nggak? Abis itu DPR juga paparkan code of conduct-nya. Tahu nggak setelah itu Bank Indonesia pada saat itu bilang gini, Pak Bram, luar biasa apa yang disampaikan dan kita berterima kasih. Masukan Pak Bram ini luar biasa. Ini menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Tapi mohon maaf. Tapi saya senang karena dia langsung straight to the point. Dia bilang, mohon maaf. Ternyata setelah kita amati tadi, kita tidak bisa mengadopsi Code of Conduct KPK ini menjadi Code of Conduct yang baru di Bank Indonesia. Saya tanya gini, kenapa Pak Dirut? Dia bilang, kalau kita mengadopsi secara 100% Pak Bram menjadi Code of Conduct Bank Indonesia yang baru, maka saya yakin dalam tempo 2 minggu atau 1 bulan banyak pegawai Bank Indonesia yang resign. Nah itu dia. Itu dia. Nah kan salah satu dari Code of Conduct yang dijalankan oleh KPK yang kemudian bisa berhasil, salah satunya adalah bagian sanksi kan. Iya. Nah sanksi ini kan sesuatu yang menakutkan. Pertanyaannya begini, kenapa tadi itu nggak bisa? Karena Bank Indonesia ini kan sebuah organisasi yang sudah lama ya, lembaga yang sudah lama, yang punya Code of Conduct yang sudah punya Code of Conduct yang lama, yang sudah membudaya, yang sudah membentuk karakter semua pegawai Bank Indonesia yang ada di sana. Jadi sudah menyatu tuh. Tiba-tiba mau dibuat sesuatu yang baru, itu kan pasti orang bereaksi. Kaget, nggak terbiasa, makanya dia pasti melakukan penolakan. Sama dengan tubuh juga kan, kalau tiba-tiba beda dengan tadi KPK. Ini kan ada nih orang yang datang di sini, dia sudah menyiapkan mental. Ya, dia yang menyesuaikan. Dia harus menyesuaikan. Dia menyiapkan mental. Dia udah tahu bahwa di sini dia akan tidak bisa begini bla bla bla. Dia mempersiapkan dirinya. Kemudian mungkin ini analisa saya. Dia mungkin kalau yang datang dan pergi. Beda kalau yang tetap, kan ada pegawai tetap di sana kan. Kalau yang datang pergi mungkin dia juga berpikiran, karena aku cuma transit di sini cuma 10 tahun, nanti saya kembali lagi. Mungkin. Ada juga. Ya. Tapi bagi saya kan juga termasuk bukan orang yang menetap terus di sana ya. Beda pegawai-pegawai lain. Komisioner itu juga termasuk orang yang datang dan pergi karena cuma bisa 10 tahun. Tapi bagi saya, apa yang saya dapatkan di KPK itu menjadi luar biasa. Pengalaman, pendidikan yang luar biasa bagi saya. Karena menurut saya tidak akan bisa dapat di tempat lain. Kemanapun saya pergi, saya tidak akan pernah mendapatkan pendidikan sehebat di KPK. Oleh karena itu yang saya pegang teguh. Maksudnya, ibaratnya saya udah khatam nih di sini. Masa saya tiba-tiba mau berubah? Sama kalau kita sudah khatam Al-Quran kan? Sayang gitu. Sayang kan? Kira-kira begitu ilustrasinya. Nah kalau menurut ini pandangan fair Bang Abraham ya. Kalau Bang Abraham sendiri menilai KPK yang sekarang masih independen nggak? Gini Bung Ari, pertanyaan ini agak susah saya jawab. Kenapa susah? Tapi tetap akan saya jawab untuk sebagai edukasi para netizen ya. Kenapa saya bilang agak susah saya jawab? Karena saya mantan ketua KPK. Rasanya kurang etis untuk saya menilai mereka. Ya gitu ya, kurangnya. Tapi sebagai pendidikan ke masyarakat, maka saya akan jawab bahwa kenapa KPK kalau dianggap sekarang tidak independen seperti yang tadi Bung Ari katakan, itu memang ada dasarnya sehingga dia tidak bisa lagi independen. Begini, ketika undang-undang KPK dirubah di tahun 2019 yang kemarin orang ribut reformasi di korupsi yang mahasiswa turun, itu memang undang-undangnya sudah berubah. Undang-undang lama memang menyebutkan bahwa KPK sebagai lembaga, keberadaan KPK sebagai lembaga adalah lembaga yang independen, bebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Itu undang-undang lamanya menyatakan begitu. Di undang-undang tahun 2019 dia menyatakan posisi kelembagaan KPK itu berada di bawah rumpun eksekutif. Beda kan? Oleh karena itu dia berada di bawah rumpun eksekutif, maka pada saat itu Anda kan pernah dengar tuh di KPK dilakukan tes wawasan kebangsaan yang menendang 57 orang. Tes wawasan kebangsaan itu dilakukan untuk mengkonversi, menjadikan seluruh pegawai di dalam menjadi ASN, pegawai aparatur sipil negara. Jadi sekarang keberadaan pegawai KPK itu adalah pegawai negeri sipil. Itu bedanya. Berarti nggak independen dong? Iya, secara kelembagaan dia nggak independen. Makanya kalau tadi Anda tanya kenapa KPK sekarang, karena undang-undang sistemnya begitu. Iya, sistemnya. Walaupun ada pasal berikutnya menyatakan
bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum, KPK harus tetap independen. Tapi kelembagaannya sudah nggak independen. Jadi ambigu. Independen tapi nggak independen. Iya, beda kalau dengan dulu waktu zaman saya itu undang-undangnya memang menyatakan itu, Bung Ari. Bahwa dia independen, dia terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Makanya kita tidak ada urusan dulu misalnya dengan presiden karena kita lembaga independen. Independen tapi punya atasan. Iya. Bingung jadi ini. Independen maksudnya nggak punya atasan nih. Ini dia lembaga sudah nggak independen karena dia bagian dari rumpun eksekutif. Buktinya pegawainya kan pegawai negeri sipil. Gimana Anda mau sebutkan independen itu? Independen ya juga. Kan? Padahal sebenarnya Bung Ari kalau kita melihat itu kan kita sudah menandatangani, karena kita sudah menandatangani maka kita sudah meratifikasi ada namanya United Nations Against UNCIZ ya, jadi Konvensi Internasional tentang Anti Korupsi. Itu dia mengatur di dalamnya, dia mengatur bahwa setiap lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia sifatnya haruslah independen. Dia tidak boleh berada di bawah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Artinya apa? Saya mau bilang apa? Sebenarnya undang-undang KPK sekarang ini itu sudah melanggar Konvensi Internasional tentang Anti Korupsi. Malah yang sebelumnya masuk situ ya? Iya, UNCIC itu. Padahal kan kita menganut di situ karena kita beda kalau kita nggak tanda tangani loh. Beda kalau kita nggak. Itu yang 57 orang yang keluar itu dianggap tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Padahal tes wawasan kebangsaan itu tes wawasan kebangsaan abal-abal. Kenapa saya katakan abal? Aneh-aneh. Sengaja untuk menendang 57 orang ini. Karena saya kan kenal Bung Ari. Siapa 57 orang ini? Ini bekas anggota saya waktu di zaman saya ketua. Ini orang luar biasa integritasnya. Mereka juga ada pendidikan masuk ke situ dulunya kan? Iya. Jadi maksud saya sengaja dilemparkan karena ini orang-orang yang tidak bisa, justru punya integritas tinggi, tidak bisa diajak kong kali kon dan lain sebagainya. Malah ditendang. Iya, malah ditendang, dicari-cari alasan lewat tes itu. Kira-kira begitulah ceritanya. Jadi secara nggak langsung Bang Abram nih mau bilang kalau setelah direvisi undang-undangnya, KPK taringnya nggak tajam dulu lah gitu. Iya, secara undang-undang nggak tajam. Jadi menurut saya revisi undang-undang itu sebenarnya kalau saya lihat ya, tanda petik memang bertujuan melemahkan marwah KPK. Terus jadi pemberantasan korupsinya bagaimana? Iya, makanya jangan terlalu berharap lagi karena undang-undang tadinya Bung Ari ketika undang-undangnya dilemahkan, saya masih bisa berharap kepada individu-individu yang ada di dalam. Karena saya pikir kan kalau sistem tidak berjalan kita berharap kepada individu-individu integritas perorangan. Tapi ketika orang ini dikeluarkan lagi, tidak ada lagi yang saya bisa harap di dalam. Sistemnya udah gitu, orangnya juga udah dikeluarin. Apa yang bisa diharap? Kalau menurut Bang Abram nih secara jujur, kira-kira. Tapi kita harus tetap husnuzon. Maksud saya begini, kita harus tetap punya semangat, punya semangat, tidak boleh apatis lah ya, untuk tetap mengawal, mensupport KPK supaya dia bisa berubah menjadi yang terbaik. Benar. Kira-kira itu intinya. Pertanyaan saya gini, di antara semua pejabat negara, berapa persen yang nggak korupsi? Ayo, kan kita nggak nyebut perorangan loh ini. Gitu. Berapa persen yang nggak menjalankan praktek korupsi? Teman-teman saya bilang di KPK, anekdotnya, ini kan sekarang yang orang ditangkap karena korupsi karena orang yang lagi apes aja. Oh, berarti semua dong. Karena lagi apes kan? Itu teman saya bilang, bukan saya. Katanya yang ditangkap ini karena lagi apes saja. Apes saja. Iya, gitu. Jadi aduh. Kira-kira begitu mengilustrasikan, Bung Ari ya. Jadi sebenarnya apa yang kita diskusikan hari ini, manfaatnya apa? Kita mau mengedukasi, mencerahkan rakyat. Koreksi lah. Jangan apatis. Karena semakin kita apatis, kita tidak mengkritisi keadaan sekarang, maka pasti korupsi ini akan terus menggeliat. Kan sekarang lagi banyak nih keluar nih daftar korupsi. Lagi banyak yang ketahuan. Itu gimana? Kan lagi banyak nih gede-gede ketahuan segala macam. Iya, gitu bagus kan. lah Lagi, itu kan. Ini kan banyak yang ketahuan. Ini ada sinyal bagus atau ada publicity stand lain gitu misalnya. Ya, kita ambil segi positifnya aja ya, bahwa aparat penegak hukum sudah mulai bekerja lah. Ya. Tapi sebagai catatan bahwa dia harus bekerja on the track, bukan karena pencitraan ya. Kira-kira seperti itu ya. Maksudnya pencitraan itu seperti begini.
kalau mengusut sebuah kasus itu harus dituntaskan. Jangan orang-orang yang lemah-lemah aja dijadikan tersangka. Misalnya kayak kasus Tima tuh, temannya Anda itu mungkin Dewi siapa? Dewi San yang artis tuh. Oh iya tahu. Suaminya tuh kan. Maksudnya tersangkanya dia yang kecil-kecil begitulah. Itu kecil? Enggak, maksud saya. Maksudnya bukan pemain utama. Maksud saya begini. Gimana? Bukan intelektual dadernya. Asik. Kira-kira gitu bahasanya ya. Jadi intelektualnya sebenarnya masih belum terjamah. Oh belum, Bung Ari. Oh. Kalau yang begitu, Bung Ari, cuma suaminya siapa tuh? Temanmu tuh, suami artis. Itu kan biar polsek juga pasti bisa tangani. Kan orang itu kan maksudnya bukan siapa-siapa, nggak punya kekuatan. Kamu aja kan bisa tangkap dia kan? Jadi mengerikan banget ya kalau. Jadi justru sebenarnya yang masih ada banyak paus-paus yang maksud saya masih ada seharusnya pelaku-pelaku ya boleh dikategorikan intelektual dadernya atau orang yang punya kekuatan ya, punya power, punya kekuatan politik, punya kekuasaan yang ada di sekitarnya yang tidak disentuh. Itu menurut saya. Harusnya kan penegakan hukum itu kalau kita lihat dari pelajaran hukum yang paling dasar, ada kan yang disebut equality before the law. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Jadi kita nggak boleh tebang pilih. Jangan karena kasus ini, misalnya kasus A, saya betul usut dan menjadi heboh nih dilihat di media. Tapi yang saya jadikan tersangka ternyata orang yang biasa-biasa aja. Kan nggak boleh begitu. Tapi kan di mata masyarakat sepertinya heboh gitu kan? Iya heboh karena ada duitnya dipamerkan misalnya kan. Oh, jadi kan, kayak 11T dipamerkan 2T yang sebenarnya itu udah publicity stunt gitu ya, biar ya viral gitu ya. Kita coba-coba berpikiran positif ya. Tapi kita harus terus mengkritisi nih kinerja aparat penegak hukum supaya dia jangan macam-macam. Bahwa kita ngerti juga nih gitu kan. Nggak boleh dibodoh-bodohin gitu loh. Jadi ada yang nggak bisa dicolek lah, maksudnya begitu. Sekalian ngeberantasnya gitu maksudnya kalau katanya. Iya, jangan yang kecil, maksudnya gini. Jangan yang disentuh itu orang yang dijadikan kambing hitam. Kira-kira ngerti nggak ilustrasi saya gitu? Jangan bukan berarti yang dijadikan kambing hitam itu tidak melakukan. Dia juga melakukan. Seperti tadi suaminya teman Anda itu dia yang melakukan. Dia pantas dihukum juga. Tapi menurut saya ya jangan sampai di situ dong. Cari intelektual dadernya. Kira-kira begitu ilustrasinya ya. Dia yang pion di depan. Dia yang posisinya paling lemah dari segi kekuatan gitu ya. Jadi dia diambil. Kira-kira gitu ya maksud saya. Jadi segala permasalahan terjadi di Indonesia seperti narkoba, pinjol, judol, segala macam. Sebenarnya peradilan Indonesia udah paham siapa pemainnya. Harusnya, bukan peradilannya, aparat penegak hukumnya sudah paham. Peradilan penegak hukumnya udah paham dong pemainnya siapa. Harusnya. Sebenarnya kalau mau nangkep bisa loh. Bisa, sangat bisa. Gitu. Iya. Jadi kan harus ada kejujuran dari mereka kan. Jadi segala hal yang sekarang lagi ada, wah kayaknya nih nggak bisa diberantas segala macam. Kalau mau bisa sebenarnya. Sangat bisa dengan kemampuan. Ini kuncinya berarti ya. Sebenarnya kalau mau itu semua bisa beres semua. Bisa beres. Tentang apa ya? Political will, goodwill, tentang itu aja. Asik. Oke guys, kita sama-sama berdoa kalau gitu. Mudah-mudahan kita doakan ya supaya ada perubahan. Kalau semuanya bisa dirombak itu paling cepat berapa lama? Ini agak susah nih kan. Kalau mau bicara tentang waktu ya. Tapi paling tidak kan kita pertama-tama harus punya keinginan yang kuat. Makanya sebenarnya kita harusnya bersyukur ya karena sudah ada statement Pak Prabowo bahwa kejar tuh koruptor sampai ke Antartika. Harusnya menurut saya kata-kata itu ditangkap oleh aparat penegak hukum, kemudian diimplementasikan dengan baik. Harusnya. Iya. Harusnya kan begitu. Artinya kan begini, presiden sudah membuka ruang Yuk silahkan sikat siapapun kan seharusnya begitu. Yuk jangan takut. Harusnya kan. Tapi kenapa mereka belum lakukan menurut saya? Kenapa bang? Kita nanya nih, lebih paham. Kenapa nggak nanti dilakukan? Di episode berikutnya. Iya. Sekarang kalau Bang Abram mau pesan ke Pak Presiden ngomong apa? Enggak, pertama misalnya mau Pak saya punya masukan begini segala macam. Mau nggak silakan. Enggak, saya paham Pak Prabowo ini kan bukan presiden yang punya pengetahuan rendah. Dia luar biasa, cukup cerdas smart gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan sekarang menurut saya dengan pidato-pidatonya, sebenarnya pidato itu harus diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Kan Pak Prabowo-nya kan bukan aparat penegak hukum. Kan dia bukan yang mengusut, bukan pergi menangkap orang. Dia cukup katakan bahwa kejarlah koruptor sampai ke Antartika. Maka yang harus bekerja polisi, jaksa dan pengadilan. Seharusnya begitu.
Tapi itu yang harus dilakukan menurut saya. Tapi maksudnya banyak kabar bagus bahwa terbukanya sekarang. Iya, walaupun harusnya. mungkin menurut Bang Abram bukan yang kakap ya, tapi ibaratnya udah ada ke arah sana lah. Sudah ada ibaratnya kalau dalam bahasa seninya sudah ada pelipur laranya. Iya. Nah teman-teman, andaikan korupsi bisa diselesaikan, utang aja bisa kebayar lunas ya, negara nih. Iya. Bahkan masing-masing warga kita pun masing-masing bisa ngantongin berapa puluh juta nih. Iya, itu dulu hasil temuannya KPK. Jadi statement saya itu suka diulang-ulang sama orang. Itu sebenarnya hasil riset, bukan omon-omon. Jadi dulu kita pernah memperbaiki sektor sumber daya alam, baik batu bara, nikel, minyak dan gas. Ya, kita memperbaiki tata kelolanya. Sehingga dari riset perbaikan tata kelola itu kita coba hitung. Seandainya dari dulu tata kelola ini bagus, tidak terjadi namanya fraud, tidak terjadi namanya korupsi, maka sumber pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, tambang itu jumlahnya kalau kita coba hitung dengan jumlah penduduk pada saat itu masih 100 berapa tuh, belum 200 sampai sekarang itu kalau kita kalikan, maka income per kapita ya atau gaji seseorang itu bisa minimal 20 juta. UMR lah setiap orang. Iya, UMR 20 juta. Iya. Wow. Jadi saya mau bilang sebenarnya nggak ada orang miskin kalau sumber daya alam kita ini dikelola dengan baik. Dikelola dikembalikan kepada masyarakat. Iya. Oleh karena itu kan ada buku sebenarnya, kalau buku yang menarik kalau Bung Aris sempat nanti baca, itu hasil riset ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dia mengapa negara gagal. Darren Acemoglu dia menceritakan bahwa kadang-kadang negara yang sumber daya alamnya kaya, bukannya sumber daya alam itu blessing, anugerah, tapi the curse, jadi kutukan kalau dikelola dengan cara yang tidak benar. Indonesia mengalami itu. Jadi bukannya blessing, tapi curse. Iya ya. Kebanyakan negara yang justru kaya alamnya malah tertindas. Iya. Kebanyakan gitu ya. Makanya saya bilang hati-hatilah mengelola sumber daya alam. Karena seharusnya sumber daya alam itu untuk dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang, yaitu oligarki. Di Indonesia sumber daya alam kita itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pertanyaan Bung Ari, siapa segelintir orang? Oligark. Inilah yang merusak. Makanya ketika ada kasus-kasus seperti Raja Ampat atau segala macam itu kan oligarki semua yang bermain. Ya karena masyarakat merasa tidak mendapatkan hasil dari itu ya. Bung Ari, sederhana, riset sederhana ya. Coba Anda pergi ke provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang sumber daya alamnya kaya. Pertanyaan saya, lihat rakyatnya. Apakah rakyat yang di wilayahnya sumber daya alam kaya dia menjadi makmur dan sejahtera? Kan enggak. Kayak di Freeport misalnya ya. Contoh begini. Ini bukan saya bilang. Ini Badan Statistik. Kalimantan termasuk salah satu wilayah yang sumber daya alamnya kaya. Tapi dalam statistik juga menyatakan Kalimantan termasuk salah satu provinsi yang miskin. Itu gimana tuh menjawab? Makanya tadi tuh bukan blessing, tapi curse. Wow, mind blowing ya. Mungkin ini bisa jadi bahan survei dari teman-teman semuanya ya. Saya baru baca belum lama kalau nggak salah, Indonesia pendapatan utamanya itu dari pajak. Iya, revenue ya. Padahal sumber alam kita banyak. Oh iya, seharusnya kalau dikelola dengan bagus. Sumber alam. Dan sumber daya alam ya. Sumber daya alam kalau kita bicara itu hasil pertambangan ya, misalnya nikel, batu bara, migas dan lain-lain sebagainya, biji-bijian, emas dan lain-lain. Kita nggak kaya, Bu. Kita kaya. UMR kita 20 juta. Ya, tapi kenapa kan justru pendapatan dari pajak? Ya itu anehnya. Berarti yang itu nggak menjadi aset kekayaan negara loh. Iya, makanya anehnya di situ. Karena kalau ada tanya kenapa begitu, terjadi yang namanya total loss. Jadi dari sumber daya alam harus dibawa keluar gitu, atau bukan untuk negara, buat pribadi gitu. Iya, hanya dinikmati segelintir orang. Total loss terjadi saat. Tinggal teman-teman menilai sendiri ya. Ini obrolan sama Bang Abram ini banyak kiasannya nih. Nah, kalau kita mau ngomong tanpa kamera mungkin belak-belakan banyak informasinya. Ini ngeri-ngeri sedap kan kita mau.
Tapi yang nonton Ini juga sebagai pinter- edukasi ya. Ya, nonton pinter-pinter kok Bang. Insya Allah paham yang dimaksud ya, bahwa memang bukan perkara yang mudah karena memang sistemnya harus disertai juga dengan mental yang harus dibentuk dari awal gitu. oke. Karena mental kita dengan norm, dengan culture yang sudah mengakar seperti ini, susah. sepertinya korupsi adalah hal yang biasa. Kita ditilang tinggi tengah jalan udah siap uang aja, gitu kan? Ini udah kayak culture kan jatuhnya kan? Ya padahal harusnya kita membiasakan diri, jangan kasih. Iya, udah ini. Biar aja kita ditilang, harusnya begitu kalau menurut saya. Jadi ini salah satu tadi yang saya katakan pendidikan integritas yang kita buat di dalam rumah tangga. Misalnya kita sama anak kita nih, contoh ya. Tiba-tiba ada polisi, kita lupa bawa SIM atau apa, atau ada salah satu peralatan yang kita tidak miliki di mobil yang merupakan. Jangan sekali-sekali, kan kita nggak tahu di kesalahan kita. Istilahnya kita teledor ya, sehingga kita bisa lupa. Jangan sekali-sekali karena kita menganggap udahlah aku mau berdamai, aku kasih duit supaya saya. Disitulah Anda memberikan pendidikan yang jelek kepada anak-anak Anda. Dia lihat modelnya. Dia lihat modelnya. Maka saya bilang pendidikan integritas berbasis rumah tangga itu bukanlah sifatnya pengajaran, tapi contoh, role model. Makanya jangan menganggap bahwa orang tua yang buta huruf tidak akan bisa memberikan pendidikan integritas yang bagus kepada anak. Belum tentu. Justru jangan-jangan justru dia yang paling bagus daripada orang yang berpendidikan tinggi. Betul, contoh itu tadi, jangan-jangan kita kasih itu kan kita sudah memberikan pendidikan integritas yang jelek kepada dia. Harus kita bilang sama anak saya, nah papa tadi lupa bawa SIM, tapi karena menyuap itu tidak boleh, maka kita tidak boleh kasih. Biarkan kita ditangkap hari ini, ditilang ya, tilang istilahnya, nanti kita tebus. Itu salah satu loh maksudnya. Benar. Jadi guys, sekarang ini kita tuh berarti gak boleh komplain sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia, ada sesuatu yang gak ideal. Karena apa? Ini adalah refleksi dari kita juga sebenarnya, dipantaskan sama Allah. Jadi berarti emang begini culture kita. Dapat peradilan yang begini, dapat sistem pemerintahan yang begini, pemimpin yang seperti begini misalnya, itu adalah memang sesuai dengan culture yang kita jalankan. Jadi kalau mau diberesin tuh dari awal, kemudian nanti akan tumbuh sendiri kemudian culture yang baik gitu ya. Wah, ini juga ya sebenarnya. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang baik, mulai dari level yang paling bawah sampai di atas. Itu juga kuncinya sebenarnya. Tapi setiap orang juga harus jadi pemimpin yang baik buat keluarganya. Itu yang penting. Memberikan pendidikan integritas, akhlakul karimah kepada anak-anaknya. Ya mudah-mudahan para keluarga baru atau keluarga yang lama bahkan ya menonton acara ini dan kemudian mulai menerapkan di keluarga kita sama-sama. Saya juga akan ini menjadi bahan pembelajaran juga, yang semoga mungkin bukan sekarang, 20 tahun lagi kita akan punya pemimpin-pemimpin yang punya atau juga orang-orang yang duduk dengan integritas yang lebih baik gitu, insya Allah. Insya Allah, amin. Ya gitu ya. Mengenai presentasi pejabat yang korupsi atau enggak itu masih saya pegang tadi. Nanti kita sampaikan di episode berikutnya. Siap. Makasih Bang Abram ini. Ini mind blowing obrolan ini. Ini satu sisi yang saya jarang dapetin gitu. Saya jarang dengar ternyata seperti domino efek dari semua yang kita jalanin sekarang. Nah teman-teman semua jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dari Bang Abram. Apa Bang? Instagram Abraham Samad. Abram Samad aja. Nah, kalau YouTube Abraham Samad Speak Up. Nah, ini saya banyak lupa nih karena rata-rata admin yang pegang. Gimana sih? Kita artinya ada di bawah ya teman-teman semuanya ya, untuk juga di follow dan juga ikuti. Ini jadi sesuatu yang bisa mendapatkan pencerahan, ya edukasi juga buat kita. Walaupun kita gak bisa merubah secara makro, minimal secara mikro keluarga kita dulu bisa berubah. Terima kasih waktunya nih Bang ya. Sampai gitu. Jika dirasa bermanfaat, monggo share dan di circle teman-teman semua linknya. Siapa tahu akan menjadi manfaat di masa yang akan datang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.